Jika Anda melihat motovlog atau orang yang mungkin sedang membuat konten YouTube tentang perjalanan, alangkah lebih baik Anda jangan terlalu gegabah untuk menyalip motovlog tersebut, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Mas Jas, channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat-sangat berguna untuk hidup Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana sih caranya mudik yang baik dan benar untuk pemula. Jadi, simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana sih caranya mudik ya baik dan benar untuk pemula. Jadi, mungkin kalian untuk saat ini sedang mempersiapkan untuk pulang kampung atau mudik, mungkin tutorial saya ini bisa membantu Anda agar Anda diberi kenyamanan dan keselamatan sampai tujuan Anda atau kampung tujuan Anda. Oke, jadi simak baik-baik video dari saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih itu mudik. Mudik itu adalah perjalanan ketika seseorang itu menuju ke kampung halamannya, atau istilahnya mudik atau pulang kampung. Mungkin sebagian orang itu ada yang keluar kampung atau merantau keluar kota dan kembali ke kampungnya lagi ketika hari raya, karena biasanya ketika hari raya itu adalah momen ketika orang luar kota atau orang-orang yang bekerja di luar atau keluar dari kampungnya itu akan kembali ke kampungnya untuk berkumpul dengan keluarganya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama, persiapkan diri Anda ketika atau sebelum mudik. Maksudnya yang perlu kita siapkan itu bukan hanya diri kita, maksudnya kita juga menyiapkan diri kita mulai dari kesehatan kita, mental kita, dan fisik kita, karena perjalanan mudik itu juga membutuhkan tenaga ataupun fisik yang cukup, karena namanya perjalanan nanti kita kena udara dingin dan lain-lain, itu sangat rawan sekali Anda bisa terserang masuk angin, sakit, dan lain-lainnya. Untuk persiapan berikutnya, kita juga perlu mempersiapkan kendaraan kita. Misalkan kita mudik dengan menggunakan motor, misalkan ya, kita harus mengecek kondisi motor kita untuk melakukan perjalanan tersebut, mulai dari kondisi ban, rem, oli, mesin, dan lain-lain. Itu juga bisa mencegah agar Anda itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika dalam perjalanan, misalkan seperti motor mogok, motor rusak, ataupun ban bocor, dan mungkin ada rem blong, dan itu juga bisa membahayakan diri Anda ketika terjadi kecelakaan. Oke, untuk cara kedua, setelah kita mempersiapkan diri kita dan kendaraan kita, cara yang kedua, persiapkan barang-barang bawaan Anda. Maksudnya kita mengemas barang bawaan kita itu secara ringkas, atau jangan membawa barang bawaan itu terlalu overload atau terlalu berlebihan. Itu juga bisa mengganggu perjalanan Anda atau bisa mengganggu keselamatan perjalanan Anda. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap kendaraan bermotor, misalkan motor ya, kendaraan bermotor itu mempunyai kapasitas tersendiri untuk muatan itu. Jadi alangkah lebih baik kita jangan membawa muatan yang terlalu berat. Misalkan, Mas, muatan yang berat itu istri saya gemuk, istri saya gendut, dan lain-lain. Alangkah lebih baik Anda bisa menyuruh istri Anda sebelum mudik itu agar diet atau mengurangi retensi makannya agar berat badannya bisa turun. Itu juga salah satu cara agar mudik Anda bisa menjadi lancar dan Anda juga ketika pulang kampung bisa
gaya, lihat wah istri Anda itu makin cantik, makin seksi, tidak gembrot dan lain-lain. Itu adalah salah satu cara agar bawaan Anda itu tidak terlalu berat. Jika dalam kurun waktu atau sebelum mudik itu istri Anda berat badannya itu tidak berkurang, Anda juga bisa menitipkannya ke tetangga Anda atau ke tempat karantina agar bisa mengurangi berat bawaan Anda ketika mudik tersebut. Oke, cara ketiga sekarang ya. Ketika di dalam perjalanan Anda harus mematuhi peraturan lalu lintas, karena peraturan lalu lintas itu dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk ditaati. Untuk ditaati ya. Jadi kita harus mengetahui peraturan lalu lintas dan mentaati peraturan lalu lintas. Itu juga salah satu agar bisa menjaga diri Anda dari terhindarnya kecelakaan dan lain-lain. Nah, untuk ketika dalam perjalanan, jika Anda melihat motovlog atau orang yang mungkin sedang membuat konten YouTube tentang perjalanan, alangkah lebih baik Anda jangan terlalu gegabah untuk menyalip motovlog tersebut, karena urusannya bisa berbahaya atau urusannya bisa panjang. Anda mungkin nanti dikira menghina karena menyalipnya atau mungkin menggebirnya dan lain-lain. Padahal sebenarnya niat Anda itu hanya ingin mudik. Jadi ketika mudik Anda jangan terlalu gegabah untuk menyalip motovlog tersebut. Nah, untuk berikutnya, untuk menjaga stamina Anda ketika di jalan itu tetap fit sampai tujuan, sampai kampung Anda, alangkah lebih baik ketika Anda merasa capek pada perjalanan Anda atau ketika Anda merasa ngantuk dalam perjalanan Anda, istirahatlah. Istirahat itu maksudnya kita itu memulihkan kondisi kita agar siap kembali fight untuk mudik kembali sampai ke kampung kita. Nah, itu juga bisa menjaga daya tahan tubuh kita atau menjaga ketika kita mudik itu agar tetap selamat. Nah, jadi sebelum mudik Anda perlu mempersiapkan itu semua agar perjalanan Anda itu bisa lebih nyaman, bisa lebih enak, dan Anda pun ketika sampai ke kampung itu bisa bercengkrama dengan keluarga Anda atau mungkin teman-teman Anda ketika di kampung. Oke, mungkin tutorial saya cukup seperti itu. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.